Politik luar negeri Indonesia kini memasuki babak baru, lebih nyata dan lebih tegas. Banyak langkah yang dulu terasa lambat kini bergerak cepat. Langkah Presiden Prabowo lawatan ke luar negeri dan forum-forum internasional disebut semakin mengukuhkan posisi Indonesia di mata dunia. Semua ini menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia kini punya daya tarik baru. Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung dari luar studio pemirsa Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Pak Agung, selamat siang. Membahas kunjungan Pak Presiden ke luar negeri begitu. Bagaimana dalam situasi global yang semakin kompetitif, apa kemudian yang bisa kita lihat dari kedatangan Presiden ke Amerika ini? Ya, pertama secara institusional ya kita lihat memang gerak langkah yang dilakukan oleh lembaga kepresidenan sangat atraktif di masa Presiden Prabowo dibanding masa-masa sebelumnya. Kita bergabung dengan semua poros dan organisasi dunia, tapi kita juga bisa mengejawantahkan secara praksis dan substantif untuk mensejahterakan masyarakat. Ambil contoh misalkan kita berhasil meratifikasi ataupun merevisi ya tarif dagang kita dengan Amerika Serikat dari 32% menjadi 19%. Itu sebuah terobosan luar biasa, walaupun memang ada implikasi lain, misalkan kita harus ini dan harus itu, tapi saya kira masih tetap dalam kerangka bisnis yang cukup baik bagi kita sehingga dampaknya ke Indonesia itu bisa diminimalkan. Nah, yang kedua memang kita juga diakui oleh semua, ya walaupun kita misalkan aktif di katakanlah board of peace ataupun kita aktif di BRICS, tidak menutup kemungkinan kita juga punya hubungan baik dengan Tiongkok, kemudian dengan Perancis, dengan India, dan negara-negara besar lain, karena kita kemarin menjadi tamu kehormatan di perayaan nasional masing-masing negara tadi. Jadi saya melihat atraktifnya, menariknya ya politik luar negeri kita di masa Presiden Prabowo sedikit banyak memang ya karena beliau memiliki latar belakang kepemimpinan ataupun personal sebagai ya militer, kemudian juga ketua umum partai, terus juga bertungkus lumus banyak dengan bacaan-bacaan yang bagus, baik, luar biasa semacam itu untuk memperkaya geopolitik geostrategis kita sebagai bangsa. Ini semakin memudahkan kita sehingga mampu berbicara di level manapun dan diterima oleh siapapun, dan ini harapannya bisa terus memberikan efek-efek positif bagi ekonomi kita, bagi kondisi-kondisi politik kita agar lebih baik, lebih stabil di masa-masa mendatang. Mungkin sebagai pengantar begitu, Mas Marcel. Oke. Pak Agung, apakah diplomasi ini menunjukkan pergeseran pendekatan dari low profile menjadi lebih asertif? Iya, saya kira bisa ke arah sana, dan saya sering mengungkapkan ini ya kalau di dalam negeri ada rangkulisme, semuanya dirangkul, lawan maupun kawan. Di sini rangkulisme berperan dalam artian politik bebas luar negeri kita merangkul semua ya poros-poros dunia, organisasi dunia, supaya apa? Kita bisa memitigasi segala risiko yang terjadi di tiap poros tadi ya, dari timur, dari barat, ataupun dari negara-negara superpower yang hari ini punya eksistensi kuasa yang sangat besar. Jadi efeknya ke lokal, efeknya ke domestik itu sangat minimal. Akhirnya apa? Kita punya stabilitas yang baik, ekonomi kita bisa tumbuh, dan ujung-ujungnya ini bisa mensejahterakan ya masyarakat kita, karena kondisi kecil apapun dalam konteks geopolitik geostrategis global itu bisa berdampak besar. Asumsikan misalkan tarif dagang kita dengan Amerika Serikat tetap di 32%. Ini kan dampaknya akan memukul industri garmen, sepatu, tekstil, dan industri-industri yang selama ini ya produktif memberikan pemasukan negara, sawit ya, ataupun Oke. elektronik ya semacam itu. Jadi ini adalah sebuah terobosan baik ya, politik luar negeri yang lebih asertif, atraktif, dan harapannya bisa terus dilanjutkan dengan hal-hal yang lebih substantif dan di follow up oleh ya para pembantu presiden, yang harus Oke. berbuah kerjasama yang optimal, harus berbuah sebuah investasi, harus berbuah sebuah ya neraca perdagangan yang positif bagi kita seperti itu. Oke. Nah, dengan kondisi dengan rivalitas superpower yang sekarang makin terasa begitu, bagaimana menyeimbangkan hubungan dengan kekuatan seperti Amerika dan Tiongkok dengan kedatangan Presiden ke Amerika? Apakah langkah ini atau langkah kita sekarang ini justru memperkuat posisi tawar Indonesia atau justru menambah kompleksitas diplomasi, Pak Agung? Yes, saya kira memperkuat posisi diplomasi kita ya. Kita diakui di semua ya negara, organisasi, poros macam itu karena bisa berpikir lebih objektif saja. Ambil contoh ketika kita bergabung dengan Board of Peace, diplomasi kita semakin substantif, tidak lagi bicara hitam putih ataupun tolak dan lawan, tapi bicara bagaimana solusi ya. Katakanlah misalkan arahannya sementara two-state solution ya antara Israel dengan Palestina, supaya apa? Tidak ada kekerasan lagi di sana, supaya penjajahan berakhir di sana, supaya kedamaian terjadi semacam itu. Jadi lebih progresif kita mengirimkan pasukan perdamaian semacam itu. Jadi hal-hal semacam itu kan di masa lalu belum sampai kita bahas karena Oke. sudah berhenti pada bahasan kita nggak punya hubungan diplomasi dengan
dengan Israel, kita tidak bisa mengakui dan seterusnya. Tapi hari ini kita bisa lebih progresif, lebih maju membahas hal-hal yang lebih substantif. Dan saya kira harusnya ya arahan semacam ini bisa terus diperkuat dengan hal-hal yang lebih progresif lagi supaya apa? Supaya ya politik luar negeri kita bisa menunjukkan eksistensi dan esensinya seperti itu. Oke, jadi menarik sekali melihat bagaimana diplomasi Indonesia kini lebih aktif, namun poinnya juga tidak hanya lebih cepat, namun juga berdampak nyata bagi kepentingan nasional, begitu ya Pak Agung. Pak Agung, terima kasih Pak untuk perspektifnya di siang hari ini. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.